Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatih Kautsari. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu mata kuliah data mining, yaitu tugas tentang algoritma a priori, yang dimana algoritma a priori ini diterapkan pada sistem kasir dan menghitung item-item yang akan keluar nantinya. Pertama-tama saya mungkin akan menjelaskan apa itu algoritma a priori. Algoritma a priori adalah algoritma populer dalam data mining yang digunakan untuk menemukan aturan-aturan asosiasi di antara item-item dalam kumpulan data. Nah, tanpa berlama-lama mungkin kita langsung saja ke codingannya untuk melihat output-output yang sudah dikeluarkan oleh codingannya tersebut. Yang pertama adalah ada processing single item. Nah, pertama-tama yang kita harus siapkan itu adalah datasheetnya terlebih dahulu, yang dimana datasheetnya ini ada sebuah item, yang dimana itemnya ini berupa pena, roti, mentega, buncis, telur, susu, dan kecap. Untuk langkah awal yang kita lakukan yaitu menggunakan perintah membentuk variabel list tunggal dari semua list di dalam list. Yang kedua, item 1 merupakan variabel yang akan menyimpan data berupa list tunggal. Nah, yang akan saya jelaskan adalah codingan yang ini. Yang pertama adalah codingan ini, yaitu adalah contoh penggunaan comprehension dari Python yang memiliki item 1 dan akan menampung data dalam bentuk list tunggal, kemudian menggunakan list comprehension untuk melakukan literasi melalui setiap sublimasi dalam dataset dan menambahkan setiap item dari sublist tersebut ke dalam tunggal item 1. Hasilnya adalah hasil tunggal yang berisi semua item dari sublist di dataset. Datasetnya itu yang ini. Datasetnya itu kemudian isi tunggal tersebut dicetak menggunakan perintah print item 1. Nah, contoh outputnya adalah seperti di bawah ini, yaitu akan mengeluarkan sebuah output pena, roti, mentega, dan sebagainya. Dilanjut untuk memanggil library counter yang digunakan untuk memudahkan dalam menghitung frekuensi kata, yang dimana kode ini menggunakan library counter dari modul collection di Python untuk menghitung frekuensi kata dalam list tunggal item 1. Pertama, counter digunakan untuk menghitung menghitung frekuensi setiap kata dalam item 1. Item satunya itu yang ini. Kemudian hasil perhitungan tersebut dikonversi menjadi dictionary menggunakan dich kurung kurawal atau dich for count, dan akhirnya dich frekuensi item yang berisi kata-kata dan frekuensi itu ditampilkan lagi menggunakan print frekuensi sama dengan garis bawah item. Dapat dilihat output yang akan keluar yaitu adalah pena dengan counternya itu 1, roti dengan counternya itu 4, dan sebagainya. Dilanjutkan yaitu untuk menghitung jumlah total transaksi. Nah, untuk menghitung jumlah total transaksi, di sini kita menggunakan kode yang menghitung jumlah total transaksi dalam dataset dan kemudian menghitung support untuk setup item tunggal. Pertama yaitu len atau datasetnya. Digunakan untuk menghitung jumlah total transaksi dalam dataset. Kemudian untuk setiap data di dalam frekuensi item supportnya dihitung dengan membagi frekuensi dengan total transaksi. Hasilnya adalah dictionary support item yang berisi item dan nilai supportnya yang kemudian dicetak menggunakan print support item. Nah, perlu dilihat outputnya yaitu adalah pena sama dengan 0,2, rotinya yaitu 0,8, mentega 0,8, telur 0,6, dan seterusnya. Nah, langkah terakhir pada processing single item yaitu
menghapus item dari dictionary yang mempunyai value 0,2. Nah, di sini kita menggunakan kode dictionary comprehension untuk memfilter item dari dictionary support item. Itu yang ini, support item. Yang dimana hanya item yang memiliki support item, yang dimana hanya item yang memiliki nilai support yang bukan 0,2 yang akan disimpan dalam dictionary baru. Kemudian hasilnya adalah dictionary support item 1 yang telah difilter kemudian akan dicetak lagi menggunakan perintah support item 1. Dan outputnya itu adalah hanya akan menampilkan roti yang support dictionary-nya itu 0,8, mentega juga 0,8, telur dan 0,6 dan susu 0,6. Berbeda dengan output yang ada di program sebelumnya kita lakukan, yaitu penanya muncul, dan di sini pena tidak muncul karena outputnya itu 0,2. Dilanjut pada processing dua item. Processing dua item ini digunakan untuk mencari sebuah kombinasi dua item dalam setiap transaksi, yang dimana codingannya itu menggunakan modul intertools untuk menemukan semua kombinasi dua item dalam setiap transaksi dalam dataset. Pertama, kode ini menggunakan literasi melalui setiap transaksi dalam dataset, mengurutkan item-itemnya, dan kemudian menemukan semua kombinasi dua item menggunakan combination. Selanjutnya, setiap kombinasi dua item dihitung menggunakan counter, dan nilai support untuk setiap kombinasi dua item dihitung dengan membagi frekuensinya dengan total transaksi. Dan hasilnya adalah dictionary support kombinasi yang berisi kombinasi dua item dan nilai support yang kemudian dicetak dengan print support kombinasi. Nah, di sini terlihat perbedaan dari antara single item dan dua item. Nah, di dua item ini memunculkan dua item yang ada yang kita ambil dari dataset yang di atas, berupa mentega dan roti, mentega dan susu, dan lain sebagainya. Baiklah, dilanjut dengan processing menghapus item dari dictionary yang mempunyai value 0,2 dan menggunakan dictionary comprehensive untuk memfilter itemnya, yang dimana kodenya ini digunakan hanya pada item yang memiliki nilai support yang bukan 0,2 yang akan disimpan dalam dictionary baru. Support itemnya yaitu 2. Dan hasilnya adalah support item 2 yang telah difilter dan kemudian dicetak. Dapat dilihat pada output yang di bawah sini bahwasannya output yang 0,2 itu tidak akan ditampilkan lagi seperti yang ada di atas sini. Dilanjut pada tahap selanjutnya, yaitu prosesing nilai confidence dan leaf. Perlu diketahui nilai confidence dan leaf ini memberikan insight tentang beberapa kuat hubungan antara dua item. Misalnya kombinasi mentega, roti, dan susu telur memiliki confidence 1,0 yang berarti jika seseorang membeli item pertama, maka pasti akan membeli item kedua juga. Leaf di atas 1 seperti pada kombinasi mentega dan susu menunjukkan bahwa dua item juga di leaf di atas seperti pada kombinasi mentega telur menunjukkan bahwa kedua item tersebut memunculkan bersamaan lebih sering daripada yang diharapkan jika mereka memunculkan secara independen, menunjukkan hubungan positif pada kedua item tersebut. Nah, marilah kita melihat pada codingan untuk menghitung support individu dari setiap item, yang dimana codingannya ini menghitung support individu untuk setiap item dan kemudian menghitung confidence dan leaf untuk setiap kombinasi dua item yang tidak dihapus. Pertama, support individu untuk setiap item dihitung dengan membagi frekuensi item dengan total transaksi. Selanjutnya, literasi dilakukan untuk setiap kombinasi dua item dalam support item 2 untuk setiap kombinasi. Confidence-nya itu dihitung dengan membagi support kombinasi dengan support item pertama atau item X-nya. Dan leaf dihitung dengan membagi support kombinasi dengan perkalian support item pertama dan kedua item X dan item Y-nya. Dilihat pada support X dan support Y-nya itu dikali.
Dan hasilnya adalah dictionary confidence leaf yang berisi kombinasi dua item serta nilai confidence leaf yang kemudian dicetak. Nah, di sini kita bisa lihat mentega dan roti itu nilai confidence-nya 0,1 dan nilai leaf-nya itulah 1,24,9999 dan seterusnya. Dilanjut pada pencarian kombinasi 3 item. Dilanjut pada pencarian kombinasi 3 item. Berbeda pada codingan yang di atas. Codingan yang di atas ini hanya akan mencari 2 item. Nah, sedangkan codingan yang ada di bawah ini akan mencari 3 item dan menampilkan sekaligus 3 item yang ada pada dataset yang sudah diberikan. Baiklah, untuk penjelasan penghitungan 3 itemnya itu di sini kode ini Kode ini akan menghitung confidence dari setiap kombinasi 3 item, yang dimana 3 itemnya dalam setiap transaksi dalam dataset itu akan menggunakan modul intertools. Pertama, kode melakukan literasi melalui setup transaksi dalam dataset, mengurutkan item-itemnya, dan kemudian menunjukkan semua kombinasi 3 item menggunakan combination. Selanjutnya, frekuensi setup kombinasi 3 item itu dihitung menggunakan counter dan nilai support untuk setup kombinasi 3 item dengan membagi frekuensinya dengan total transaksi. Dan hasilnya adalah dictionary support kombinasi 3 yang berisi kombinasi 3 item dan nilai supportnya yang kemudian dicetak. Nah, hasilnya adalah seperti pada gambar yang di bawah ini, yang dimana hasil atau item yang akan dicetak itu adalah berjumlah 3 item, yaitu mentega, pena, dan roti. Dan juga akan mencetak outputnya itu sejumlah 0,2 dan sama seperti di bawah-bawahnya ini. Dilanjutkan pada proses penghapusan item dari dictionary yang mempunyai value 0,2 juga dengan menggunakan dictionary komprehensif untuk memfilter item. Nah, kode ini hampir sama dengan kode-kode sebelumnya yang tadi, yang dimana menggunakan filter item dari dictionary support kombinasi 3, dimana hanya item yang memiliki support yang bukan 0,2 yang akan disimpan pada dictionary baru, yang dimana support item 3-nya itu adalah support item 3 yang akan dihasilkan adalah yang telah difilter dan kemudian akan dicetak seperti pada output yang ada di bawah sini, yang dimana di sini mencetak sebuah 3 item dengan outputnya 0,4 dengan menghilangkan output yang ada di atas sini, yaitu 0,2. Dilanjutkan pada codingan yang terakhir, yaitu codingan yang untuk menghitung support individu untuk setup item, yang dimana codingan ini untuk setup kombinasi 3 itemnya itu membagi support kombinasi 3 item dengan perkalian support item dengan dari kombinasi item tersebut, yang dimana kombinasi support 3 ini menggabungkan antara support individu dan confidence kombinasinya dengan output seperti di bawah sini, yaitu mentega, roti dengan output 0,4, mentega, roti, telur sama juga 0,4, mentega, roti, susu dan telur itu ada di 0,3, roti, susu dan telur itu ada di 0,3. Mungkin sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.